Hai, gua Aksa, pengen cerita aja. Gue baru selesai nonton Sekolah Rimba tadi di TVRI. Dan habis itu gue iseng buka Instagram, kemudian gue lihat postingan temen gue soal Black Lives Matter, yang ngomongin soal salah seorang warga negara Amerika berkulit hitam diperlakukan tidak adil oleh kepolisian hingga akhirnya berujung kematian. Kemudian hal ini dikaitkan dengan sebuah isu, ya karena teman gue kebetulan orang Indonesia, akhirnya dia ngomong, buat apa lu ngomongin jauh-jauh soal Amerika kalau kenyataannya lu nggak bisa peduli dengan saudara-saudara lu berkulit hitam di Indonesia Timur sana. Nggak usah di Indonesia Timur, di Pulau Jawa ini, teman-teman lu yang berasal dari Indonesia Timur nyatanya juga masih belum bisa lu perlakukan dengan baik. Kita masih sering memandang sebelah mata. Kita sering banget ngelihat mereka sebagai sosok yang dalam tanda kutip jahat. Padahal kita tahu ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, kenyataannya banyak berlaku baik. Ari Kriting, Abdul Rashid, Abdul Rashid atau Abdul Rashad, banyak. Dua orang tadi menghibur kita. Dua orang tadi nunjukin bagaimana orang Timur ternyata bisa lucu. Tapi tetap aja banyak dari kita mempunyai pandangan bahwa mereka jahat. Dan dari dua hal ini akhirnya semakin memperkuat keyakinan gua setelah gua baca Pramudia Anantatur di dalam karyanya Tetralogi Buru. Satu hal yang gua ambil dari baca Tetralogi Buru, dan itu selalu gue sampein ke orang-orang ketika meminta gue bercerita, bahwa gue nggak pernah bangga ketika orang luar bilang bahwa orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu baik, orang Indonesia itu murah senyum dan lain sebagainya. Bagi gue, ketika orang-orang asing dalam artian orang-orang yang bukan orang Indonesia bilang bahwa orang Indonesia itu baik, ramah, murah senyum dan lain sebagainya, gue merasa itu adalah sebuah bentuk bagaimana ternyata kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan mereka. Bukannya apa-apa. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Bahwa kenyataannya, kenapa mereka bisa bilang kayak gitu? Itu karena kita ketika melihat mereka, kita senyum, kita ramah. Gue akan ngerasa bangga ketika orang Indonesia dibilang orang Indonesia itu ramah, murah senyum dan lain sebagainya oleh bangsa asing. Kalau kita berlaku kayak gitu nggak cuma sama mereka, tapi kenyataannya, kalau gue kasih contoh, lu ngeliat bule lu senyum, tapi ketika lu ngeliat orang Indonesia, apapun suku, agama dan lain sebagainya, senyum atau ngeliatin lu terus, apa lu mau senyum? Belum tentu. Dan dari situ gue ngambil kesimpulan bahwa yang membuat atau yang memandang rendah atau yang menjelekkan Indonesia, yang menjelekkan, merendahkan bangsa Indonesia, bukan orang asing, tapi bangsa kita sendiri. Kalau dulu zaman penjajahan, karena ingin dipandang tinggi derajatnya oleh bangsa asing, maka orang kita merendahkan orang kita yang lainnya. Ketika dia punya kekuasaan, kemudian
ada orang asing, dia akan berusaha membuat orang asing ini melihat seberapa tinggi derajatnya dia depan bangsanya yang lain. Dan kira-kira itu yang terjadi ternyata di Sekolah Rimba, di dalam film Sekolah Rimba. Dan itu bukan sekadar film, itu adalah dokumentasi. Bagaimana orang-orang rimba yang gak tahu apa-apa, bukan gak tahu apa-apa, belum tersentuh pendidikan, mereka gak bisa baca, sampai ada dalam kepercayaan mereka bahwa ilmu pengetahuan adalah kutukan. Kalau melihat dari film Sekolah Rimba, kita lihat bagaimana orang-orang Indonesia yang bukan orang rimba membodoh-bodohi mereka yang belum tahu ilmu pengetahuan, belum bisa baca. Mereka buat surat perjanjian yang orang rimba gak bisa baca, terus kemudian orang rimba hanya bisa tanda tangan. Dan ya Tuhan, kalian pasti tahu sendiri gimana. Itu adalah salah satu bukti bagaimana orang kita, orang Indonesia, membodohi orang Indonesia yang lainnya. Dan kemudian beruntungnya gua jadi orang Jawa, tidak dipandang rendah, dalam artian nggak punya pretensi buruk orang melihat gua. Tapi gua sangat menyayangkan kita ketika melihat saudara-saudara kita yang ada dari Indonesia Timur sana, pasti punya pandangan negatif. Padahal kalau mau bilang orang baik atau orang buruk, gak peduli apa agama, apa suku, apa warga negaranya, pasti ada orang baik dan buruk. Emang lu kira semua orang Jawa baik? Emang lu kira semua orang Papua jahat? Kalau ngomongin itu, ada berapa banyak koruptor yang asalnya dari Jawa? Ada berapa banyak pembunuh yang asalnya dari Jawa? Ada berapa banyak orang yang berhasil menghibur kita tertawa itu asal dari Indonesia Timur? Baik dan buruk itu bukan berasal dari mana asal mereka, bukan apa agama mereka, bukan. Baik dan buruk asal dari dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau misalnya lu masih melihat baik dan buruk seorang dari asal, suku, agama, ras, dan hal yang lainnya, sayang banget. Karena Tan Malaka bilang, kalau karena pendidikan, orang yang terpelajar tidak mau berbicara dan berbincang atau berbaur dengan kaum petani, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada. Dan ini berhubungan dengan apa yang dibilang Pram melalui tokohnya Jan Magais. Dia bilang, orang berpendidikan itu harus adil, bahkan sejak dalam alam pikir. Dan ketika lu ngerasa lu udah berpendidikan tapi lu gak bisa melakukan dua hal itu minimal menurut gua, maka sia-sia lu belajar. Kalau lu cuma sampai SMP, ya berarti lu cuma belajar 9 tahun. Kalau lu lulus SMA berarti cuma 12 tahun. Kalau lu sampai kuliah S1, 16 tahun. Kalau lu lulusnya tepat waktu. Kalau misalnya nambah lagi berarti 19 tahun. Sia-sia lu belajar. Karena apalah artinya pendidikan
Aduh, gue lupa lagi puisinya Rendra. Gue di sini cuma mau bilang, pertama, gue selalu meyakini bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kedua, ketika almarhum Gus Dur bilang, berbuat baiklah, maka tidak akan ada orang yang menanyakan apa agamamu. Dari dua hal itu, gue bisa mengambil kesimpulan, satu, berbuat baiklah, gak peduli dengan siapa, dengan apa. Selama kita terus bisa berbuat baik, maka kebaikan akan terus ada. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena ketika kita membalas dengan keburukan, maka akan melahirkan keburukan-keburukan lainnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan keburukan adalah balaslah dengan kebaikan, teruslah berbuat kebaikan. Hari ini kebetulan hari kesaktian Pancasila. Di dalam Pancasila kita juga mau gak mau mengenal ada namanya lambang Garuda. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita semua tetap sama, kita semua tetap satu. Semoga di hari kesaktian Pancasila ini membuat kita sadar bahwa Indonesia nggak cuma isinya orang Jawa, Sumatera, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, lebih dari berpuluh-puluh, beratus-ratus suku. Dan gue cuma bisa bilang, salam persatuan.